Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Prisa Gusti Amalia dengan NIM 403244147. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Akuntansi Syariah, Universitas Ki Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan. Di sini saya akan menceritakan tentang profil idola bisnis saya guna memenuhi ujian tengah semester mata kuliah pengantar manajemen dan bisnis. Di sini saya akan menceritakan tentang idola bisnis saya terkait perjalanan bisnisnya, strategi, dan bagaimana rencana bisnis saya ke depan. Saya akan mencatatkan salah satu brand muslim di Indonesia, yaitu Rabani. Rabani merupakan salah satu merek fashion muslim terkenal di Indonesia. Brand ini berawal dari industri rumahan yang berskala kecil. Kemudian Rabani mengembangkan bisnisnya hingga menjadi CV seperti sekarang ini. Rabani sekarang telah memiliki 141 cabang di Indonesia maupun luar negeri. Bagaimana sih perjalanan bisnis dari sang pemilik hingga menjadi terkenal, ternama, dan pastinya menjadi inspirasi untuk kita semua. Pemilik Rabani memiliki tagline yaitu Prawasak Kudus Indonesia. Adalah pasangan suami istri bernama Armi Gunawan dan Ibu Nia Kurnia. Armi Gunawan menjual bisnis di bidang fashion muslim pada tahun 1994. Tentunya banyak sekali jatuh bangun yang mewarnai bisnisnya hingga menjadi sukses seperti sekarang ini. Awal mulanya, Armi Gunawan mendirikan kios ukuran 2x3 di kawasan Bandung, Jawa Barat. Hingga kemudian, bisnis fashion muslimnya berkembang dan menjadi CV pada tahun 2001 dengan nama Rabani Asia. Sebelum sukses ini, Armi Gunawan juga telah terjun ke dunia bisnis lain, mulai dari menjual buku, alat tulis kantor, dan kaos. Bisnisnya ini dirintis mulai pada tahun 1991 yang kemudian berkembang hingga Armi Gunawan memiliki kios pada daerah Bandung juga dan memiliki 2 kios sekaligus. Oleh karena itu, di tahun keempat ini juga Armi Gunawan dan istrinya menjual toko buku miliknya untuk model bisnis di bidang fashion ini. Nama Rabani terinspirasi dari salah satu ayat Al-Quran, yaitu Al-Imran ayat 79, yang artinya adalah para pengabdi Allah yang bersedia mengajarkan dan diajarkan kitab Allah. Walaupun dari bisnis buku dan alat tulis ini sudah menuai banyak sekali keuntungan, tetap di tahun keempat ini, Armi Gunawan dan istrinya bertekad keras untuk membangun bisnis fashion. Pada awal mula berbisnis, pemilik Rabani juga merasakan persaingan ketat di bidang fashion. Oleh karena itu, Armi Gunawan mendirikan tim khusus yang bergerak di bidang pengembangan bisnis dan perencanaan baru, inovasi baru, sehingga produk yang dikeluarkan Rabani merupakan produk yang terjamin orisinil. Strategi yang digunakan oleh pemilik Rabani yang pertama adalah menghadirkan model yang bervariatif. Hal ini ditunjukkan sebagai bentuk konsistensi Rabani untuk mengeluarkan produk baru di sepertiga bulan sekali. Jadi, apabila Rabani mengeluarkan produk baru dan dijual dan sukses, nantinya Rabani tidak akan mengeluarkan model itu lagi, sehingga pelanggan merasakan mendapatkan produk Rabani yang eksklusif. Yang kedua, memperluas pemasaran dengan mengget member. Rabani juga membuka reseller, agen-agen di beberapa toko Indonesia dengan berbagai persyaratan, ketentuan, dan juga hasil yang berbeda. Hal ini ditujukan untuk memperluas pemasaran Rabani di berbagai kota Indonesia dengan mendirikan reseller, member, dan juga outlet Rabani di kota-kota yang belum ada Rabani sebelumnya. Yang ketiga adalah dukungan toko fisik melalui toko online. Selain mendirikan toko-toko, Rabani juga membuka toko online yang nantinya bisa diakses di mana saja dan kapan saja oleh para pelanggan. Jadinya pelanggan tidak harus pergi ke outlet Rabani, tetapi juga bisa mengakses melalui web resmi oleh Rabani. Dengan keuntungan toko online ini, para pelanggan juga bisa mendapatkan kesempatan potongan harga dan juga gratis ongkir ketika pengiriman. Oleh karena itu, hal ini bisa jadi lebih efisien dan juga lebih praktis tentunya. Terkait profil idola bisnis saya terinspirasi oleh beliau. Oleh karena itu, perencanaan bisnis saya ke depannya adalah saya mendirikan usaha bisnis di bagian hijab dan juga scarf. Karena saat ini, inovasi hijab dan juga scarf sangat berkembang di kalangan masyarakat, tentunya di kalangan wanita muslimah. Ketika saya menjalankan usaha bisnis, perencanaan yang pertama adalah saya ingin menghadirkan produk yang bervariatif. Apa aja sih produk yang sudah diminati oleh konsumen yang juga apa yang dibutuhkan oleh konsumen terkait bagaimana bahan yang digunakan, kenyamanan, fungsi pakai, keindahan.
Strategi yang kedua adalah perluasan pemasaran. Ketika kita memulai bisnis, tentunya orang-orang belum banyak yang tahu tentang produk-produk kita. Oleh karena itu, kita harus konsisten dalam menjalani bisnis kita dan juga tidak boleh putus asa dan harus semangat untuk menawarkan produk kita ke masyarakat luas. Kita bisa menawarkannya melalui teman-teman kita, teman-teman sekolah, teman-teman kampus, atau bahkan kita juga bisa memulai dengan menggunakan online, yaitu dengan menawarkannya melalui media sosial kita, Instagram, WhatsApp, TikTok, dan lain-lain. Itu tadi sekelas cerita informasi dari idola bisnis saya, yaitu owner Rabani Indonesia, Pak Armi Gunawan dan Ibu Nia Kurnia, tentang bagaimana perjalanan bisnisnya dan juga strategi yang didapatkan dan juga perencanaan bisnis saya ke depannya. Saya akan mendirikan usaha bisnis di bidang fashion yaitu hijab untuk nantinya yang akan membangun relasi baru dan juga memperluas pemasaran dan juga membuka lowongan kerja banyak bagi masyarakat luas. Terima kasih, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.